Buku setebal 240 halaman ini bercerita tentang Sentaro yang gagal menjalani kehidupan. Ia memiliki catatan kriminal, sulit meninggalkan kebiasaan minum alkohol, dan impiannya menjadi penulis semakin lama semakin pudar. Ia menghabiskan hari-hari monoton di sebuah kedai dorayaki Doraharu yang berada di bawah pohon sakura yang berubah seiring pergantian musim. Namun, suatu ketika segalanya mulai berubah. Seorang wanita tua bernama Tokue berumur 76 dengan jemari yang aneh datang ke kehidupan Sentaro. Ia menawarkan diri untuk bekerja beberapa kali dan selalu ditolak oleh Sentaro. Suatu pagi, ketika Sentaro sedang membuat dorayaki, Tokue muncul lagi. Alasannya masih sama. Lalu, ia juga mengutarakan pendapatnya soal dorayaki yang Sentaro jual. Kurang, tidak ada perasaan. Tentu saja, dorayaki dari Doraharu sejak awal berdiri selalu mencampurkan pasta kacang merah sisa ke yang baru. Lalu, Tokue menjelaskan ia sudah membuat dorayaki selama setengah abad dan memberikan satu toples pasta kacang merah buatannya. Walau Sentaro mengabaikannya dan membuangnya ke tempat sampah, pada akhirnya ia mencicipinya, dan pasta kacang merah buatan Tokue sangat enak. Lalu malamnya Sentaro mempertimbangkan untuk memperkerjakan Sentaro dengan gaji minim yang Tokue tidak pedulikan dan pasta kacang merah yang sangat lezat. Sentaro bisa lebih cepat melunasi hutangnya. Begitulah pikir Sentaro. Saat mulai bekerja dengan Sentaro, Tokue mengajarkan Sentaro cara membuat pasta kacang merah kualitas tinggi dengan metode pengajaran yang sama anehnya. Tokue mewariskan pengalaman 50 tahunnya membuat pasta kacang merah kepada Sentaro. Bahkan Tokue selama sehari Sentaro sakit, ia berjualan sendiri. Dan itu membuat Sentaro cemas karena bisa gawat jika para pelanggan melihat jemari Tokue. Atau bahkan nyonya pemilik Doraharu bisa saja mengetahuinya. Tapi Sentaro membiarkan Tokue duduk di dalam toko saat Sentaro berjualan. Dan rupanya Tokue menarik perhatian para siswi SMA. Namun, seiring persahabatan di antara keduanya mulai terjalin, tekanan dari masyarakat terhadap kondisi Tokue mulai mengungkap rahasia yang wanita itu simpan rapat-rapat. Rahasia yang Sentaro dengar dari nyonya pemilik Doraharu. Rahasia itu kemudian menuntut harga yang sangat mahal, bahwa Tokue terkena penyakit lepra saat masih kecil. Sentaro pun mengerti mengapa Tokue tinggal di daerah Aichi dan enggan memberitahu detailnya. Nyonya pemilik toko sudah berkali-kali menyuruh Sentaro mengusir Tokue, tapi Sentaro tak kunjung melakukannya. Hingga keesokan harinya, Tokue berkata padanya bahwa ia akan berhenti bekerja di Doraharu, juga menceritakan tentang penyakitnya itu sebelum pergi. Dan itu membuat Sentaro merasa mengusir ibunya sendiri walaupun ini atas keinginan Tokue. Hari-hari Sentaro berjalan seperti biasanya tanpa Tokue, sambil belajar menyamai pasta kacang merah Tokue. Lalu datang Wakana, gadis SMA yang memberitahukan soal penyakit lepra Tokue ke ibunya. Ibunya teman nyonya milik pemilik toko. Udah memiliki ke ibunya udah. Wakana merasa bersalah dan menanyakan keberadaan Tokue. Mulai saat itu, Sentaro dan Wakana menjadi dekat. Sampai suatu hari mereka berdua mengunjungi Tokue di sanatorium. Tokue bercerita banyak hal tentang masa lalunya, tentang suaminya yang sudah pergi untuk selamanya. Tahun berganti, Sentaro sesekali bertukar surat dengan Tokue. Terciptanya dorayaki asin yang menjadi akhir upaya Sentaro sebagai kepala toko Doraharu. Dan Tokue sakit flu lalu menyusul suaminya di rumah Abu. Tepat saat malamnya, Sentaro bertemu Tokue kecil dalam mimpinya. Meninggalkan surat yang belum selesai ia tulis tentang perjalanannya menjalani hidup sampai bertemu Sentaro. Di rumah Abu, pepohonan turut bersedih dan lihatlah bulannya muncul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.